Baik, di sini nama saya Putri Suci Lestari. Saya akan membawakan materi pengertian rumusan masalah. Nah, dihimpun dari pendapat para ahli, rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil dari penelitian itu. Jadi bisa dipahami bahwa rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam inti penelitian yang harus terpikirkan secara matang. Oleh karenanya, bagi para peneliti pemula dibutuhkan contoh rumusan masalah sebagai pedoman yang tepat. Dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah apapun dibutuhkan setidaknya lebih dari 3 rumusan masalah. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Elsa Juliani, nomor absen 15. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah tujuan merumuskan masalah. Adapun tujuan merumuskan masalah, yang pertama, tidak lain untuk memfokuskan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang rinci. Yang kedua, membantu menyusun langkah-langkah penyelesaian agar lebih fokus. Yang ketiga, dengan adanya perumusan masalah akan membantu peneliti maupun pembaca hasil penelitian untuk fokus tentang masalah apa yang dikaji. Yang keempat, bagi peneliti, perumusan masalah ini akan sangat membantu dalam menyesuaikan cara pemecahan dan solusi dari masalah yang ada. Yang kelima, tujuan pembuatan di dalam perumusan masalah ini merupakan menjadi alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Dengan bentuk sejumlah pertanyaan secara langsung, itu akan menjadi alasan para pembaca mengetahui gagasan yang disampaikan walaupun secara singkat. Perkenalkan, nama saya Ivon Kusuma Traniti, absen 20. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yakni jenis-jenis rumusan masalah. Jenis-jenis rumusan masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yang kedua, rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga, yakni rumusan masalah asosiatif. Pertama, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan sebuah deskripsi atau menjelaskan sebuah variabel atau beberapa variabel lainnya. Nah, biasanya rumusan masalah deskriptif diawali dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa. Seperti contohnya, apa pengaruh narkoba, bagaimana cara mengatasi narkoba, dan mengapa narkoba selalu digemari oleh para remaja, seperti itu. Oke, yang kedua yakni rumusan masalah komparatif. Sesuai dengan namanya, komparatif yakni membandingkan. Adapun pengertiannya adalah rumusan masalah yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Bedanya dengan deskriptif tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Tapi untuk yang komparatif ini, dia membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Seperti contohnya, adakah perbedaan motivasi belajar antara SMA negeri dan SMA swasta di DKI Jakarta? Seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga yakni rumusan masalah asosiatif. Nah, tadi yang pertama deskriptif tidak membandingkan, namun mempertanyakan satu variabel ataupun sebuah variabel. Yang kedua, komparatif, yaitu membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, jadi yang ketiga ini asosiatif mempertanyakan hubungannya. Jadi, semisal hubungan satu variabel dengan variabelnya itu apa? Jadi mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Seperti contohnya, bagaimana sih pengaruh promosi digital media sosial Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret, seperti itu. Jadi mempertanyakan hubungannya. Misal juga bagaimanakah hubungan etika dengan mahasiswa, seperti itu juga bisa. Nah, jadi baik, itu penjelasan dari beberapa jenis rumusan masalah yang bisa digunakan oleh peneliti ataupun dalam menyusun proposal penelitian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vino Kristina, nomor absen 21. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya mengenai bagaimana sih cara membuat rumusan masalah. Nah, untuk cara yang pertama yaitu ketahui dulu apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Jadi sebelum kita membuat rumusan masalah,
kita harus mengetahui apa yang menjadi masalahnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita untuk membuat rumusan masalah yang akan menjadi bahan dari penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian cara yang kedua, pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian secara kritis. Hal ini bisa dibantu dengan menggunakan pertanyaan yang 5W 1H, yaitu who, what, where, when, why, dan how. Nah, setelah itu, kerucutkan pertanyaan dari yang paling kritis dan juga yang paling penting. Nah, setelah itu, di sini kita itu perlu menyimpulkan dari beberapa masalah yang telah kita pikirkan agar tidak terlalu banyak rumusan masalah yang akan dipecahkan. Nah, selain itu juga, hal ini berguna untuk meminimalkan masalah yang kita pikirkan dan yang berkaitan antara satu sama lainnya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu pastikan bahwa rumusan masalah yang kamu pilih memiliki nilai atau bermanfaat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya opini ganda karena terlalu sulit untuk mencerna kata-kata yang kita pilih dalam membuat rumusan masalah. Untuk cara yang keempat yaitu rumusan masalah bisa dijadikan petunjuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, hal ini bisa digunakan untuk menciptakan batasan-batasan dari masalah yang nantinya akan diteliti dan diuji dengan fakta yang sebenar-benarnya. Kemudian cara yang kelima yaitu hubungkan rumusan masalah yang didapat dengan teori-teori yang sudah ada, karena bisa jadi penelitianmu melahirkan berbagai dalil yang dapat membentuk teori baru. Tetapi jika tidak dapat membentuk teori baru, kita juga harus tetap mengacu pada teori-teori yang sudah ada agar penelitian kita diakui keasliannya dan tidak terkesan dibuat-buat. Kemudian cara yang terakhir yaitu rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Nah, hal ini tuh dilakukan karena rumusan masalah harus berkaitan dengan judul penelitian yang kita lakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf dan kami tutup para mesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.